Ketua dari Bapak Bambang, jadi ini berbuka puasa sampai silaturahmi, berbicara, semua dibicarakan. Apa aja Pak ya? Makanan. Makanan yang paling enak? Makanan yang disajikan. Termasuk PDIP Pak, ngobrolinnya Pak. Yang paling enak makanannya apa Pak Jokowi tadi? Yang paling enak tadi makanannya apa Pak? Kalau orangnya tadi apa yang soal PDIP Pak? Dengan Pak Buan tadi ngobrolin soal PDIP beberapa kali kemarin. Kemudian Puan juga angkat bicara hubungan antara PDIP dengan Jokowi baik-baik saja. Belum terjadi komunikasi yang baik. Malahan ketika ditanya oleh jurnalis ketika jumpa pers itu, setelah ada dialog tentang hubungan dengan PDIP dan Mbak Puan baik-baik saja dan hangat, lalu pertanyaan dihubungkan dengan hubungan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Megawati. Ya, jawabnya lucu sekali. Teman saya waktu itu nonton bareng pas siaran pers setelah berbuka puasa, paling nggak jawab itu Pak. Ya, saya menunggu dan memang betul nggak ada jawaban akan terjadi gitu. Sahabat usia Mas, tentu masih teringat beberapa hari yang lalu ketika Nasdem mengundang beberapa tokoh nasional di acara buka bersama di Nasdem Tower itu. Puan Maharani berjumpa dengan Joko Widodo, duduk bersama dalam satu meja itu. Nah, ini nggak tahu persisnya apa sebabnya bisa seperti itu. Setelah selesai, mereka juga langsung melakukan jumpa pers. Di situ ada 3 orang. Nasdem sendiri, Surya Paloh, Jokowi, dan Puan Maharani. Dalam jumpa pers ini, saya melihat ada hal-hal yang boleh dikatakan baik, tetapi juga tidak baik. Saya katakan baik, kenapa? Karena ini merupakan perjumpaan yang sangat langka. Puan sendiri juga menyatakan kaget kalau di situ juga ternyata Joko Widodo diundang oleh Nasdem, juga duduk bersama. Ya tentu mesti harus ngobrol kan, nggak mungkin. Nah, dalam obrolan-obrolan itu lalu disampaikan dalam jumpa pers bahwa hubungan Joko Widodo dengan PDIP dan Puan Maharani ini baik-baik saja, hangat adanya. Begitu pula disambut dengan Mbak Puan, hubungannya juga baik-baik saja. Nah, apakah ini pernyataan ini merupakan pernyataan yang sifatnya lip service itu, ya, mungkin basa-basi, tapi kita nggak perlu ngomong soal itu basa-basi atau lip service, karena ini sudah dinyatakan dalam publik. Jadi intinya kalau sudah dalam publik itu ya sudah apa adanya, yaitu baik-baik saja dan hangat pertemuan itu. Artinya pernyataan-pernyataan itu dengan PDIP maupun PDIP dengan Jokowi itu sama-sama baik dan hangatnya. Nah, sebetulnya kan hubungan Joko Widodo dan Partai Demokrasi Perjuangan ini, PDIP Perjuangan ini kan sudah cukup lama ada jarak ya yang menganga lebar terjadi
ya semenjak sebelum pemilu presiden sampai sekarang belum terjadi komunikasi yang baik. Malahan ketika ditanya oleh jurnalis ketika jumpa pers itu, setelah ada dialog tentang hubungan dengan PDIP dan Mbak Puan, baik-baik saja dan hangat, lalu pertanyaan dihubungkan dengan hubungan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Megawati. Ya, jawabnya lucu sekali. Teman saya waktu itu nonton bareng pas siaran pers setelah berbuka puasa, paling nggak jawab itu Pak. Ya, saya menunggu dan memang betul nggak ada jawaban akan terjadi gitu. Ya, jawabnya kan hanya akan begitu saja. Lalu ya, kan baiklah ke depannya sama segitu. Nah, jadi ada sesuatu hal yang membentengi dirinya. Ya. Kenapa pertanyaan-pertanyaan yang jawabnya mestinya bisa lugas, tegas, ya, tapi nggak keluar jawaban yang lugas dan tegas. Nah, ini tadi saya katakan membentengi dirinya. Kenapa membentengi dirinya? Apakah memang Jokowi melakukan kesalahan ataukah karena sesuatu hal yang dia meninggalkan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia atau apa? Kita nggak tahu lah. Tapi sebetulnya masyarakat sudah tahu sejak pemilu presiden. Ya, Joko Widodo mulai menjauh. Ya. Dia juga melakukan hal-hal yang mungkin spektakuler, ya, karena melakukan bantuan sosial secara langsung yang dilakukan oleh presiden, baik di depan istana, baik itu di tempat yang jauh, ya, di tempat-tempat yang lain. Nah, dari situlah jarak menganga yang lebar hubungan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia dengan kadernya yang diusung menjadi presiden ini terjadi. Lalu akhirnya saya berpikir dengan masalah kebahasaan ini, ya, saya mencoba bertanya dalam diri, gimana ya kalau didekati dengan pendekatan psikolinguistik gitu. Jadi ya bahasa yang berhubungan dengan psikologi. Ya. Ternyata memang ya mau tidak mau, ya, Presiden Joko Widodo itu melakukan ya seperti membentengi diri, ya, supaya tidak ketahuan bagaimana dirinya dalam berbahasa itu. Ya. Dia mencoba bertahan lah untuk tidak mengakui apakah dia salah, apakah dia berbuat yang lain. Sementara itu Megawati kan juga hanya diem. Ya, selama ada jarak itu boleh dikatakan Megawati pernah mengatakan kepada kadernya, biarkan aja, kita tetap jaga dia sampai tuntas menjalankan presiden, karena dia adalah kader kita. Ya, masih kader kita itu. Nah, cuma itu aja sekali, setelah itu dia diam terus, ya, nggak ada apa. Dan ini sebetulnya menunjukkan bahwa Megawati memiliki otoritas, ya, lebih tinggi dibanding Joko Widodo sebagai presiden. Memang kalau kita lihat keduanya adalah presiden pada masanya. Ya. Megawati pernah menjadi presiden, juga pernah menjadi wakil presiden. Joko Widodo presiden 2 periode, sebetulnya lebih lama. Tapi memang Joko Widodo posisinya adalah kader ketika dijadikan presiden. Ya, kadernya PDIP. Gitu. Nah, dari situ
saya yakin sebetulnya itu merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ya, pada masa itu ya, untuk mencoba menjauh dari posisi kekaderannya dengan PDIP ya, karena ada kepentingan ya, waktu itu ada kepentingan, sekalipun presiden itu menyatakan bahwa anaknya itu bukan karena suruhannya, bukan dorongannya, tapi dipilih oleh rakyat ya. Tapi dipilih oleh partai yang lain. Tapi menurut saya partai yang lain ini yang mengusulkan ini juga ya gimana ya, sebetulnya ada kekuatan tersendiri kalau mencalonkan ketua partainya. Tapi kan ini enggak lama kemudian ketua partainya digorok kan waktu itu. Nah dari sini dua presiden yang satu kader, yang satu punya otoritas yaitu menjadi ketua umum partai. Nah inilah yang menjadikan hubungan dalam pendekatan psikolinguistik itu berbeda. Ya. Jadi yang satu punya otorita, yang satu ya punya otorita, tapi otoritanya kalah. Karena yang satu bisa menjadi presiden karena diusulkan oleh partai. Gitu. Yang sementara itu, yang satu presiden punya partai. Otoritanya juga tinggi sekali. Nah, kalau kita perhatikan, memang Megawati itu sebetulnya bisa menerobos ke inner life dari Presiden Joko Widodo. Nah, bagaimana tidak? Ya, kalau kita perhatikan pada masa-masa masih masih hubungan yang harmonis antara PDIP dengan Presiden Joko Widodo. Ya, Ibu Mega kan jalan dituntun oleh Pak Presiden Joko Widodo, digandeng gitu. Nah, ini kalau mau bisa mencairkan hubungan keduanya itu mesti harus dari pihak yang inner life-nya bisa diterobos oleh orang yang memiliki otorita itu dari sekatan psikolinguistik. Ya. Nah, dulu pernah Presiden nyoba nyambangi Raja Hamengkubuwono di Jogja itu. Nah, ketika itu juga maunya Pak Hamengkubuwono diminta untuk menjembatani. Tapi kan pesannya jangan sakiti Ibu Mega. Nah, pertemuan dengan Puan Maharani di Nasdem Tower, acara berbuka puasa itu tentu juga bagian sebetulnya dari keinginan Jokowi untuk rujuk ya dengan PDIP. Tapi kalau hanya seperti itu aja sangat sulit. Ya, memang kalau mau berkomunikasi dengan baik tidak semata-mata hanya minta maaf, tapi harus diwujudkan dengan perilaku. Ya, dengan tindakan yang nyata ya, bahwa ada pengakuan salah. Tapi kalau mengaku salah kan ya nggak benar juga. Saya yakin itu karena terbawa oleh egonya masing-masing. Presiden juga punya ego, Joko Widodo, Presiden Megawati juga punya ego. Nah, akhirnya ini. Tapi kalau tidak bisa terjembatani dengan baik, pastilah hubungan Joko Widodo dengan PDIP, dengan Megawati secara khususnya, itu nggak akan terjadi. Ya. Jadi itu bisa terjadi hanya ada yang memoderatori, ya, menjembatani supaya itu bisa berlangsung dengan baik. Tapi karena ini sudah berlangsung, ya boleh dikatakan hampir 1 tahun ya, rupanya sangat susah. Dan Joko Widodo juga menjauh terus. Ya, apalagi dalam berkomunikasinya dia selalu membentengi dirinya. Nah, itulah kondisi. Ya, kecuali ada suasana politik yang dinamik
dan sangat berubah, saling mencari keuntungan, karena politik itu kan ternyata saling saling mencari keuntungan, saling mencari kepentingan. Ibaratnya terjadi politik transaksional di Indonesia ini. Oke, itulah pendekatan hubungan Joko Widodo dengan PDIP, khususnya dengan Megawati, yang dijawab dalam pertanyaan itu menyatakan hanya akan. Jawabnya nggak ada gitu. Jadi ya sudah, dari pihak yang inner life-nya bisa diterobos selalu mencoba menghindar, mencoba membentengi diri. Jadi akan sulit terjadi rekonsiliasi antara PDIP, khususnya Megawati, dengan Joko Widodo. Oke, sampai di sini kita jumpa. Sampai ketemu pada sesi yang lain.